waktu Jokowi minta maaf. Dia memohon maaf dan seterusnya lah. Terus kemudian seorang teman bertanya, terus bagaimana tuh? Udah minta maaf? Jawaban saya adalah, ya kita harus memaafkan karena Tuhan itu maha pemaaf. Seberapa besar pun dosa kita akan dimaafkan. Tapi jangan lupa, sambil Tuhan maha pemaaf, Tuhan tetap menyiapkan surga dan neraka. Jadi ya presiden tidak kebal hukum. Minta maafnya kita terima. Tetapi ketika dia melanggar hukum, ya tidak boleh dibiarkan. Ketika dia mengacak-ngacak konstitusi, mengacak-ngacak demokrasi, ya tidak bisa dibiarkan. Nah, izinkan saya merespon dengan waktu yang disediakan. Isu yang berkembang belakangan sejak MK membuat kejutan, mengejutkan kita. Dalam politik memang unsur kejutan itu selalu menjadi salah satu bagian yang membuatnya menarik. Selalu tersedia kemungkinan adanya elemen of surprise, unsur kejutan yang kemudian membuat kita terkejut. Nah, sebetulnya jika tidak ada interupsi DPR setelah itu, keputusan MK itu menjadi game changer yang membuat terjadi dinamisasi ulang menjelang pilkada besok. Tetapi ketika DPR terlibat, maka kemudian ternyata barangkali orang DPR juga sekarang udah mulai mikir ya, yang terciptakan oleh interupsi DPR itu adalah terjadinya kegentingan yang memaksa. Saya melihat sekarang bahwa situasi ada dalam status itu, kegentingan yang memaksa. Artinya proses pembunuhan demokrasi oleh Joko Widodo itu sekarang ini berpotensi untuk terhenti. Karena orang menganggap bahwa enough is enough. Menurut saya Jokowi memang sangat keterlaluan sudah. Nggak bisa dibiarin. Dan siapapun presidennya yang keterlaluan seperti itu ya nggak boleh dibiarin gitu. Nah, dalam konteks itulah menurut hemat saya, maka kegentingan yang memaksa itu menjadi sesuatu yang harus dipahami sebagai berkah di ujung proses. Karena Jokowi kan tinggal sebentar lagi akan berakhir, dan ternyata di ujung itu diibaratkan sedang bermain sepak bola, dia membuat gol bunuh diri. Dan karena itu kemudian skor jadi bisa berubah. Nah, saya ingin menggarisbawahi dalam konteks soal kegentingan yang memaksa dan implikasinya kemudian. Kegentingan yang memaksa yang saya maksudkan di sini adalah ketika banyak sekali orang sekarang beranggapan bahwa saatnya sekarang mereka bersikap. Dan dia menjadi kegentingan yang memaksa, menjadi situasi darurat yang amat sangat mendesak. Itu karena kita bisa melihat beberapa gejalanya. Yang pertama, coba lihat apa yang terjadi dengan demo hari ini. Sumber-sumber sosial pelaku demo itu meluas, melebar. Ini penting menurut saya, karena dari kemarin itu mendapatkan WhatsApp dari selebritas pesohor yang mengaku akan turun demo hari ini. Dan ketika kemudian saya lihat inbox atau ruang percakapan di WhatsApp saya, banyak sekali orang dengan beragam latar belakang yang berniat untuk terlibat dan bersikap. Nah, menurut saya ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada perubahan signifikan, ada ujung yang baik dari proses perlawanan yang orang pikir sudah selesai ketika Jokowi menang dalam Pilpres kemarin dengan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Menurut saya tidak. Pertarungan masih sangat panjang. Dan dalam konteks inilah saya ingin tutup dengan soal itu, bahwa menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya, sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah,
Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan, tetapi hanya punya pengaruh. Kekuasaan serta-merta berpindah ke presiden terpilih Prabowo. Dan terjadi perimbangan yang amat sangat tidak meyakinkan buat Jokowi. Karena di hati terdalamnya, ya mudah-mudahan masih ada itu, di hati terdalamnya, Jokowi pasti tahu persis bahwa ketika dia sudah tidak punya kekuasaan dan dia cuma punya pengaruh, pengaruh itu diabdikan untuk kepentingan yang sempit. Di dalam sejarah modern pertarungan politik, ketika kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan orang banyak melawan pengaruh yang mengabdi pada kepentingan orang sedikit, kekuasaan akan menang. Sudah pasti, karena kekuasaan punya otoritas, apalagi dia mengabdi kepada orang banyak. Ketika kekuasaan mengabdi kepada orang sedikit, melawan pengaruh yang mengabdi kepada kepentingan yang sedikit, maka kekuasaan tetap menang, karena kekuasaan punya kewenangan. Apalagi ketika kekuasaan yang bertanding dengan pengaruh itu ditandai dengan upaya-upaya si pemilik pengaruh untuk melakukan banyak sekali hal yang sifatnya blunder gitu. Nah, menurut saya inilah yang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Jokowi hanya akan punya pengaruh, orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan, tidak punya kekuatan, dan dia harus melawan kekuasaan yang punya kewenangan. Nah, jadi ketika dia punya wakil presiden, yaitu anaknya sendiri, untuk meningkatkan bobot pengaruhnya sehingga dia tetap bisa punya daya kendali. Jokowi tahu persis sepanjang sejarah reformasi itu ada 3 level wakil presiden, yaitu Pak JK di masa Pak SBY, Pak JK di masa Pak Jokowi, itu level kedua, dan level ketiga adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Budiono di masa Jokowi dan Pak SBY. Jokowi tahu persis karena dia sudah punya 2 wakil presiden dan bagaimana terbatasnya kekuasaan dan kewenangan wakil presiden. Ya, sedikit bonusnya adalah wakil presiden akan jadi ketua Dewan Pengelola Wilayah Aglomerasi. Tapi saya tidak akan masuk ke situ karena akan memperpanjang pembicaraan. Yang ingin saya bilang adalah, sangat cemas dia. Ada rasa takut yang menurut saya sangat besar pada Jokowi yang membuat dia harus melakukan itu. Melakukan apapun dan akhirnya salah-salah gitu. Nah, kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa enggak, Prabowo akan menjadi bonekanya Jokowi. Saya termasuk orang yang tidak percaya itu. Jadi neraca di antara Prabowo dan Jokowi kurang lebih kalau diceritakan dengan sederhana seperti ini. Kalau Jokowi datang ke Prabowo lalu kemudian, Mas Bowo, saya berjasa besar loh untuk membuat Anda jadi presiden. Maka jawaban Prabowo kurang lebih akan seperti ini. Kalau saya berpura-pura jadi Prabowo, tunggu dulu Mas Jokowi, saya itu sudah ikhtiar mau jadi presiden dari tahun 2003. Saya ikut konvensi Partai Golkar, lalu kemudian gagal. Golkar mengajukan Pak Wiranto. Tahun 2009 saya ikhtiar lagi. Saya inginkan Mbak Puan sebetulnya jadi wakil presiden saya. Tapi tidak apa-apalah, saya jadi calon wakil presiden dari Bu Megawati. Saya ikhtiar habis-habisan, gagal. Dan 2 kali setelah itu, 2014-2019, saya berusaha lagi, habis-habisan. Pak Jokowi mendukung habis-habisan saya jadi presiden, itu di semester kedua tahun 2023, dan berlanjut di tahun 2024. Dibandingkan dengan semua ikhtiar yang sudah saya lakukan itu, nilai sumbangan Pak Jokowi itu kira-kira 10% saja dari 100% ikhtiar saya jadi presiden. Dan yang 10% itu sudah saya bayar lunas dengan jadinya wakil presiden anaknya Pak Jokowi. Itulah neracanya kira-kira. Dan ketika kemudian dikasih ketua Dewan Pengelola Aglomerasi, maka Prabowo kira-kira bilang, itu bahkan saya kasih margin tuh 10%. Dengan didudukannya anak Anda di situ. Nah, saya mau menyederhanakan dengan cara itu. Jadi yang ingin saya bilang adalah, ini ujung yang sangat buruk dari Presiden Jokowi yang sebetulnya
terbaca dari banyak sekali hal yang dikerjakannya, yang mau tidak mau akan membawanya kepada keburukan yang kita lihat sekarang begitu. Nah, saya hanya ingin memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi, bahwa tidak boleh berhenti, kita harus lanjutkan perlawanan ini, apalagi ada alasan dan momentum yang sebegini rupa. Dan boleh jadi ini agak berbeda perlawanan kali ini, karena tadi itu ada perumusan kegentingan yang memaksa yang ternyata disepakati oleh cukup banyak orang. Dan menurut saya itulah yang membedakan dengan beberapa perlawanan sebelumnya. Barangkali itu, Prof. Denny dan teman-teman yang lain, ada Mas Uceng di sini yang masih ada. Ya, sumbangan amat sangat kecil dari saya, siapa tahu ada manfaatnya. Lalu kemudian kalau ada hal-hal lain nanti saja, saya kira kalau pada saat diskusi, tanya jawab, dialog, ada kesempatan pada saya untuk bicara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.